Apa yang kalian ketahui tentang sistem ekspresi? Itu ada beberapa ginjal ekspresi. Apa tuh fungsi dari paru-paru? Fungsi dari paru-paru. Kelas 8. Fungsi dari paru-paru itu satu. Bisa. Fungsi paru-paru adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang lain. Yang lain. Masa? Reali? Oh, yang tadi. Yang lain. Apa fungsi dari hati? Fungsi dari hati. Fungsi dari hati adalah tanggung jawab untuk data klasifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Memecah racun yang ada di dalam tubuh kita. Apa fungsi dari kulit? Nerve. Mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium, klorida, amonium, sestra, asam urat, polik. Yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita masuk di inti. Tujuan pembelajaran karena kita sudah mengetahui semua ada paru-paru, ada hati, ada ginjal, dan ada kulit-kulit. Semua adalah alat-alat ekspresi. Itu semua adalah organ ekspresi. Kita lihat tujuan pembelajaran kita. Sampai pembelajaran kita hari ini peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ ekspresi. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi sistem ekspresi pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ yang berperan dalam sistem ekspresi. Sebelum kita masuk ke KPD, kita akan menonton video bagaimana
materi dari sistem ekspresi. Lapisan kulit. Oke, ini semua dari organ-organ dari sistem ekspresi. Sudah paham dengan materi yang ada tadi? Ada 4 organ utama. Kalau sudah paham, sekarang kita bagi kelompok, duduk berkelompok. Yang pertama, Tio, Ugen, Riani, siapa lagi? Ede, Sate, dengan Resti satu kelompok ya. Silakan duduk berkelompok masing-masing. Yang berikut, Helen, siapa lagi? Oke, satu kelompok di belakang. Yang ini satu kelompok di desa.
Silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Kepada kelompok 1 saya persilakan. Terima kasih kelompok 1. Selamat pagi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pada kelompok kami. Supaya tidak terjadi saya berikan kesempatan kepada teman saya Yesi dan Santi untuk membaca. Yang lain dengan Yang ini. Tahapan utama pembentukan adalah pertama, filtrasi. Proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa menjadi racun bagian tubuh. Yang kedua, reaboris. Proses perpindahan cairan dari tubus reangis menuju ke pembuluh yang mengelilingi, yaitu secara argumentasi. Proses akhir dalam pembentukan urea di mana akan terjadi penyaringan kembali air, garam natri dan urea. Proses ini terjadi di tubus distal dan tubus konstriktivus. nomor 2. Berikan maksi yang sama pada bagian-bagian vital berikut. Nomor 1, korteks, medula, nefron, plexus realis. Nomor 2, badan malpighi, artery efferens, capsula Bowman, glomerulus, artery efferens. Nomor 3. Selamat pagi, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Nomor 1. Tahapan utama pembentukan urea natri. Tahapan utama pembentukan urea adalah 1. Filtrasi. Proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Yang kedua, reaksi. Proses perpindahan cairan dari renalisis menuju ke pembuluh yang memiliki, yaitu kapiler vestibuler. Yang ketiga, secara argumentasi, proses sinaptik adalah pembentukan sinetik di mana akan terjadi penyaringan kembali air, garam, nasi, dan urea. Proses ini terjadi di tubulus konstruktif bisa dan tubulus kolektivus. Nomor 2. Berilah nama pada bagian-bagian ginjal berikut. Nomor 1, korteks, medula, nefron, pelvis, renalis. Nomor 2. Badan malpighi, artery efferens, capsula Bowman, glomerulus, artery efferens. Yuk, silakan dari proses pembentukan urea berikut. Tahapan 4. Proses berhasil. 1. Tahapan filtrasi. 4. Glomerulus. Proses penyaringan darah hasil urin primer. 2. Reaborsi. Tahapan reaborsi. 4. tubulus konstruktif distal. Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih oleh tubuh. Hasil urin sekunder. 3. Argumentasi. 4. Tubulus konstruktif proksimal. Proses pembentukan urin yang sesungguhnya hasil air, asam urat, garam, urea, dan amonia. Itu saja hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 3. Dari kelompok 3 kami mau bertanya. Sebutkan organ-organ dalam sistem ekskresi. Organ-organ dalam sistem ekskresi.
akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fungsi ginjal akan menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui proses penumpukan durian. Apakah jawaban sesuai dan lengkap? Ada berapa di situ organ-organ sistem ekskresi? Itu Saya pertanyaan. nanti akan menjawab dengan lengkap pertanyaan dari kelompok 3. Fungsi ginjal akan menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui proses pembentukan urea. Fungsi paru-paru adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Fungsi kulit mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urean, natrium klorida, amonia serta asam urat melalui pori-pori. Fungsi hati bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan bertanya. Kelompok 4 silakan. Sebutkan salah satu ciri-ciri dari urine. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Filtrasi proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme dapat menjadi racun bagi tubuh. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Sudah tepat jawabannya dulu. Bagaimana kelompok 1? Apakah dari kelompok 2 dan 3 Kelompok 2 bisa membantu? Apa tadi soalnya? sebutkan salah satu ciri-ciri dari urine. Ciri-ciri dari urin. Hasil diskusinya tadi? Baik. Baik. Oke. Di sini tadi kita sudah mendengar seperti apa itu sistem ekspresi pada manusia. Maka dari hasil diskusi kalian tadi, seperti apa itu sistem ekspresi pada manusia. Kita sudah melihat atau sudah mendengar ada 4 organ utama pada sistem ekspresi. Yang pertama itu apa tadi? Ginjal. Yang kedua? Lalu yang ketiga? Kulit. Yang keempat? Fungsi dari ginjal itu untuk apa? Akan menjalankan hasil metabolisme tubuh yang ada dalam badan dan akan membuat metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui urin melalui proses pembentukan urea. Untuk menyaring atau membuang hasil sisa metabolisme yang berada di dalam tubuh. Apabila ada 3 di sini apa? Boleh. Ada boleh. Dia berfungsi untuk apa? Mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung natrium klorida, amonia serta asam urat melalui pori. Dia mengeluarkan keringat. Kalau kita jalan dari belok sana, dari pantulan, pasti kita pagi itu makan, toh? Bisa menambah energi kita. Kalau kita lari dan ke bawah karena mengingat dengan waktu atau melakukan suatu kegiatan aktivitas, maka pasti kita mengeluarkan keringat. Keringat ini dia dikeluarkan oleh kulit, yaitu dari hasil sisa ekspresi. Kepaham, maka itu akan membagi proses.
Kita lanjut dengan berikutnya mengenai kita angkat domba. Oke. Saya persilakan satu orang. Marilah kita pikiran kita untuk berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.